Edwin! Keluar kamu! Ya, loh, Mas Daryl? Edwin mana? Mas Edwin nggak ada di rumah, belum pulang. Alah, bohong kamu. Mas, ini apaan sih, Mas? Saya cari di kantor, nggak ada, di rumah juga nggak ada. Ya tapi nggak bisa seenaknya gitu dong masuk rumah orang. Ada apa sih ini? Ini ibu udah nyari Mas Edwin. Menantu saya tuh nggak ada di rumah. Mau ngapain kamu cari menantu saya? Menantu ibu punya hutang sama saya. 200 juta. Setiap kali saya tagih, ada aja alasannya. Dan bahkan sekarang, Edwin tidak bisa dihubungi. 200 juta? Nggak percaya? Atau jangan-jangan kamu sembunyikan Edwin di dalam? Ya tapi demi Allah, Mas. Mas Edwin nggak ada di rumah. Anak saya itu nggak bohong. Menantu saya memang tidak ada di rumah. Mendingan kamu telepon dia sekarang. Setiap kali saya hubungi Edwin, tidak pernah diangkat. Dan bahkan sekarang nomor saya diblok. Ya terus kamu mau apa sekarang? Saya tunggu Edwin di sini. Ayo kita masuk ke dalam. Silahkan ditunggu. Edwin. Edwin, mau kemana lu? Hah? Mau menghindar lagi? Hah? Bayar utang lu sekarang? Ya, gue gak bakal pernah ngindar. Tenang aja, gue dari kemarin juga usaha kok buat bayar utang lo. Gua nggak akan kasih lu keringanan lagi. Sekarang bayar utang lu. Bro, kita ini kan temen dari kecil. Masa lo tega sih? Gue lagi susah, bisnis lagi lesu. Tapi tenang, gue pasti bayar. Kasih gue waktu aja. Enggak, gua nggak peduli. Bayar utang lu sekarang. Mas, Mas Daryl, tolong kasih suami saya keringanan. Nanti saya yang ingetin suami saya supaya segera bayar hutangnya ke Mas Daryl. Iya Mas, tolong ya Mas. Oke, gue kasih lu waktu 1 bulan. Tapi lu harus lunasin utang lu. Kalau enggak lu bakal gue laporin ke polisi. Ngerti lu? Mas, 200 juta loh. Ya udah, ntar kita cari cara. Gimana cara bayar 200 jutanya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sita, Ibu kenapa? Itu kenapa sih kok? gelasnya pecah kayak gitu? Iya Bu, kayak Sita kurang konsentrasi deh. Sita mikirin utang-utang sama Mas Edwin Bu. Makanya nggak sengaja tadi gelasnya kesenggol terus jatuh. Aku nggak enak Bu, terus kepikiran sama perkataannya Mas Daryl. Nggak mungkin. Daryl nggak mungkin mau penjarain suami kamu Edwin. Karena kan mereka juga udah lama sahabatan. Udah, itu cuma ancaman aja. Mendingan sekarang kamu bersihkan pecahannya terus kamu istirahat ya. Yuk, kita ke kamar lagi. Ya Allah,
Lindungilah suami hamba dimanapun ia berada, ya Allah. Jauhkan ia dari mara bahaya. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Halo? Kantor polisi? Ada apa ya, Pak? Apa? Kantor suami saya kebakaran. Cepet, Pak. Ayo, Pak, cepet, Pak. Pak, saya cari suami saya, Pak. Suami saya masih di dalam Pak kayaknya, Pak. Tenang ya, Bu. Ibu yang sabar. Kami sedang melakukan evakuasi. Izin, Nat. Saya menemukan cincin ini di jari korban yang sulit teridentifikasi. Pak, ini cincin suami saya, Pak. Kenapa kamu tinggalin kita, Pak? Oke, gue kasih lu waktu 1 bulan. Tapi lu harus lunasin utang lu. Kalau enggak, lu bakal gue laporin ke polisi. Ngerti lu? Ini semua karena kamu, kan? Kamu yang udah nyebabin suami aku sampai kayak gini, iya kan? Bu, kalau gitu kita permisi dulu ya. Jawab, ini semua gara-gara kamu, kan? Benar yang dikatakan Sita. Kamu yang waktu itu mengancam menantu saya, iya kan? Bu, Sita, nggak mungkin saya menyelakakan Edwin. Bagaimanapun dia teman saya. Jangankan persahabatan, pertemanan, saudara sedarah pun bisa putus gara-gara uang. Dan saya yakin kamu terlibat di dalam musibah ini. Aku akan bawa masalah ini ke kantor polisi. Aku akan usut sampai tuntas. Aku nggak terima. Pak, saya yakin, Pak, kebakaran yang terjadi di kantor suami saya itu bukan kebetulan, tapi karena disengaja. Dan saya juga yakin beliau pelakunya, Pak. Karena sebelumnya beliau udah pernah mengancam suami saya karena hutan yang dimiliki oleh suami saya, Pak. Saudara Daryl, semalam Anda sedang berada di mana? Pak, semalam saya di kantor, Pak. Staf saya saksinya. Lagi pula, apa yang menjadikan saya tersangka, Pak? Bukti nggak ada, saksi juga nggak ada. Tapi bisa aja kan, Pak? Bisa aja beliau nyuruh orang. Pak, saya mohon, Pak. Saya mohon. Sekarang juga tahan beliau, Pak. Maaf, Bu. Kami tidak bisa menahan orang tanpa bukti dan saksi.
kami akan lakukan penyelidikan. Karena dari awal penyelidikan, kasus kebakaran karena arus pendek, kami akan terus mengusut kasus ini. Terima kasih banyak, Pak. Saya mohon segera diurus ya, Pak. Baik, Bu. Silakan. Tunggu! Kamu apa lagi sih? Sita, kamu dengar sendiri kan yang polisi bilang? Bukan aku yang sabotase kantor suami kamu. Aku berani sumpah, kebakaran itu terjadi karena arus pendek listrik, Sita. Aku nggak bisa percaya sepenuhnya sama kamu, Mas. Aku udah kehilangan suami aku. Ayah dari anakku. Aku bahkan nggak tahu gimana aku menjalani hidup ke depannya. Aku ngerti perasaan kamu. Kamu gak usah khawatir ya. Aku gak akan nagih hutang almarhum ke kamu. Gak perlu, Mas. Aku akan tetap tanggung jawab. Dan kalau kamu butuh bantuan, Terima kasih.